Selamat siang, adik-adik. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, Siang, Pak. Siang, Pak. Pak. mulai kuliahnya ya. Kalau yang lain nanti yang datang, apa ya? Kalian aja nanti orang sambil datang ambil apa kan? Jangan usah kita tunggu. Kita mulai ya. Jadi kuliahnya ini adalah kimia fisika, ya. Kimia fisika. Topiknya ini adalah gas ideal. Ya. Topiknya gas ideal. Ya, jadi topiknya adalah gas ideal. Artinya ini ada tiga apa ini tiga yaitu jadi kita bicara gas dulu, gas ya. Karena gas itu adalah dasar yang dipakai dalam fisika untuk mengembangkan apanya persamaan selanjutnya. Dipakai itu persamaan nanti bisa dipakai untuk gas, untuk cairan dan untuk zat padat. Tapi dia dikembangkan itu dari gas. Makanya inilah inti dari kimia fisika itu adalah gas. Maka kita mulai dengan gas. Yang pertama bicara gas ideal. Gas itu yang pertama sekali dicoba oleh si Boyle, ya, seperti yang ada dalam apa itu oleh Boyle. Boyle yang ada di sini apanya P berbanding lurus dengan 1 per tekanan, volume berbanding lurus dengan 1 per tekanan. Ini artinya oleh situ ini Boyle ini ya. Ini artinya volume dengan tekanan itu berbanding terbalik. Ya, berbanding terbalik artinya oleh si Boyle didapatkan apabila tekanannya dinaikkan, volumenya ya, turun. Apabila tekanannya dibesarkan, volumenya, apabila volumenya diapakan, maka ini pokoknya terbalik. Jadi apa ini terbalik ini apa ini ya? Jadi apabila volume naik, maka tekanan turun. Apabila volume turun, tekanan naik. Ini apanya hubungan Boyle. Ya, kalian pun sudah tahu itu apanya kan? Kenapa kita apakan? Kita melihat dari sini ada asal usul daripada hukum gas itu. Dari persamaan yang tiga orang ini. Ya. Jadi ini artinya adalah berbanding lurus. Bukan apa ini artinya. Artinya berbanding lurus. Nah, jadi oleh Charles dilanjutkan percobaannya, ya, volume itu berbanding lurus dengan suhu. Di sini suhunya itu ada saya bikin suhu Kelvin ini ya, sebetulnya ini mula-mula suhu Celsius. Ya. Si Charles ini mengapakan itu suhunya suhu Celsius ini, mula-mula percobaannya itu. Ya. T kecil, nah, sebagaimana gambar ini ya ini. Gambar ini kan, volume dengan suhu berbanding lurus. Jadi gambarnya kayak gini dia. Gambarnya apa dia lurus. Jadi kalau suhunya naik, volume naik, suhunya naik, jadi dia lurus, itu artinya berbanding lurus. Kayak gini lah apanya. Gambarannya. Nah, itu oleh si Charles. Nah, kemudian oleh si Avogadro dilapakkan lagi. Percobaannya itu volume berbanding lurus dengan jumlah zat. N itu jumlah zat. Jadi ini nggak usah dibuktikan pun apa ini kan memang cuman untuk apa ini kita apakan supaya kita mendapatkan suatu persamaan. Ya. Jadi Avogadro ini adalah oleh Avogadro. Jadi kalau jumlah molekul zatnya itu naik, ini naik ya. Ini logika biasa ini kan. Ini pun logika biasa. Ini pun sudah sering kalian apai. Cuman ini kalau disatukan, ini menyatukannya itu ini harus taruh sebelah kiri semua, baru bisa disatukan dia. Taruh sebelah kiri semua, kemudian yang kanan ini dikalikan. Makanya ini dia, volume berbanding lurus dengan 1 per P dikali T dikali N.
Jadi cuma satu ini kalau disatukan ini, ya, kayak gitu dia. Di sini nggak ada saya bikin. Ya. Jadi P berbanding lurus dengan 1/P dikali T dikali N. Nah ini kalau disatukan, itulah secara matematik. Jadi berbanding lurus ini ini nggak bisa diapakan, ini dibuat menjadi angka. Karena dia cuma kalau ini naik. Ya. Artinya kalau misalnya kita bicarakan misalnya ubi kayu, ya kan? Tinggi ubi kayu berbanding lurus dengan waktu. Artinya 1 minggu tingginya naik, 2 minggu tingginya naik, 3 minggu tingginya naik. Itu artinya berbanding lurus. Tapi kita kan nggak akan menjumpai hal yang sama, hal yang tidak persis sama angkanya pada lokasi yang berbeda. Jadi tergantung kepada apanya, di mana ditanam. Kalau di tempat yang subur ya naiknya itu lebih tinggi. Kalau tempat yang pinggir jalan agak lambat dia naiknya, ubi kayu itu. Itulah berbanding lurus namanya. Makanya di sini kalau kita mengganti ini menjadi apa? Jadi sama dengan ini diganti dengan K. Ini berbanding lurus ini adalah sama dengan K. Maka ini dia. Nah, jadi B sama dengan K dikali. Artinya K ini adalah tergantung apanya itu. Di mana ditanam apa itu ubi kayu itu, kalau misalnya ubi kayu. Ya, jadi tergantung apanya ini. Nah, lokasi. Itulah namanya konstanta, tergantung kondisi. Nah, kondisi apa itu. Jadi T juga kayak itu, tergantung kondisi. Nah, ini pun juga seperti itu. Jadi disatukan dia, nah inilah jadinya. Nah, jadinya. Jadi K itu jadi dikalikan T kali P dapat ini. K ini dikalikan dengan R. Karena K ini kan adalah suatu yang umum, untuk konstanta yang umum, baik. Jadi untuk gas ideal pakai R dia. Maka ini asal usul daripada persamaan gas itu, P kali P nRT. Jadi nggak ada yang mengapa kami menyatakan ini adalah persamaan Boyle, nggak. Karena ini gabungan, jadi ini disebut namanya persamaan gas. Itu pun sudah ternyata nggak bisa dipakai, maka untuk hal-hal yang tertentu maka disebut nama ini persamaan gas ideal aja. Karena kalau gasnya nggak ideal nggak berlaku ini. Maka yang kita bicarakan ini adalah untuk gas ideal, ya, PPRNT. Nah, jadi hal yang mau kita apakan di sini, ya, ini kan bisa kayak apa ini? Kalau diketahui tekanan, ya, dapat hitung volume. N ini jumlahnya, R-nya itu konstanta, ada angkanya. T ini suhu Kelvin ini, ya, suhu Kelvin. Tapi si Charles waktu mencobanya itu suhu Celsius dia, cuman bisa dirubah ke Kelvin. Ada hubungan antara suhu Kelvin dengan suhu Celsius adalah T sama dengan 273 tambah T besar sama dengan 273 tambah T kecil. Kalian udah tahu itu kan? Ya, itu apa? Jadi hubungan antara di sini bisa ditulis. Nggak bisa. Di sini aja, sini bisa. Jadi nggak apa-apa. Jadi hubungan antara suhu ini Kelvin dengan suhu Celsius ada 273 ditambah T. Ini hubungan antara apa itu kan? Kalian udah pernah ini, semua udah pernah dengar ini ya. Nah, cuman kita nggak apa kan. Nah, sekarang kita hanya mau melihat ini yang menarik itu adalah percobaan si Charles. Di mana sebetulnya ini bukan Charles saya, Charles Gay-Lussac ini, ada 2 orang ini. Ya. Charles Gay-Lussac ini 2 orang apa itu, cuman ya, sini saya lupa tadi orang. Ya, Gay-Lussac. Ini percobaannya. Ya. Ini percobaannya. Nah. Jadi waktu itu ya, ini pada tahun 1600-an ini hanya bisa dia paling-paling sekitar minus 40 Celsius. Ya, kira-kira minus 40. Sampai 100 nggak bisa. Ya. Sampai sekarang pun nggak bisa ini, sampai 200 masih payah sekarang. Minus, ya kan, membuatnya itu percobaannya ini. Ini dilakukannya itu ya kan pada tekanan yang konstan. Maksudnya tekanannya satu ini. Jadi rubah-rubahnya suhu, rubah-rubahnya dibacanya volume, tapi tekanannya harus tetap. Misalnya kalau tekanannya 1 atmosfer,
Ya, maka ini adalah hasilnya. Ini percobaan si Charles oleh si Kelvin, ya, oleh si Kelvin. Makanya itu muncullah namanya, kalau kalian udah dengar nama Kelvin, Lord Kelvin itu kan, K istilahnya itu kan, Kelvin, oleh si Kelvin. Ini dipanjang ini garis, dipelajarinya garis ini. Garis ini panjangkannya. Nah, ya cuma apa ya, nggak ada praktik ya, cuma angka data-data dari si Charles dan apa ini, dan si De Gaulle apa nih, Charles dan apa Belusak, oleh si Kelvin dipakai, dipanjangkannya, dapat dia kayak gini sama ini. Nah, ini dipanjangkannya. Kalau tekanan berapapun apa percobaannya dilakukan, dia selalu menuju ke satu titik. Iya, satu titik. Dapat dia angka itu 273 ini. Jadi artinya ini adalah minus 273. Disitulah bertumpunya semua garis itu. Kalau tekanannya dibesarkan atau dikecilkan, semuanya menuju 273. Ya. Nah, jadi ini oleh si Kelvin. Nah, kali si Kelvin dibuatlah ini yang baru. Artinya dibuatnya titik 273 ini sebagai titik 0. 0 Kelvin. Ini artinya 0 Kelvin di sini. Jadi kalau 0 Kelvin, ya, artinya inilah minus 273. Ini 0, ini kan Kelvin kan. Kalau 0 ini, berarti T-nya minus 273 pindah ke kanan kan. Ini dia kan. Ini dia makanya ini. Jadi kalau misalnya 0 Celsius, berapa Kelvin ini? Ya, nah, Celsius, 0 Celsius artinya 273 Kelvin. Ya kan? Ini dia kan, dari rumus ini. Ini dia apanya kan. Kayak gitu dia apanya. Inilah yang diapakan oleh si Kelvin. Cuman si Kelvin waktu itu belum apa dia, hanya mendapatkan angkanya aja. Jadi orang lain mengapakan lagi, mengamati lagi, ya. Jadi nggak ada yang nggak ada yang berhak untuk apa itu, karena masing-masing mengikuti yang lain, dia coba sendiri, ya. Ini cuma logika aja, ya, cuma pakai logika apa ya, panjangkan, kan nggak ada percobaannya, logika aja, dapat dia. Jadi yang lain melanjutkan lagi. Ini persamaan si Kelvin ini dibikinnya persamaan garis. Ini garis lurus ini kan, garis lurus. Dibuatnya persamaan garis ini. Persamaan garis dibuatnya ini. Persamaan garis ini dibuatnya. Untuk membuat persamaan garis kita kan perlu cuma 2 titik. Ya kan? Untuk membuat suatu garis kita perlu 2 titik. Nah ini titik 1, titik 2. Nanti persamaannya sama semua ini. Nah ini kita, nah ini titik apa ini? Nah ini artinya titik minus 273 dan 0 ini, yang ini. Artinya ini T ini ya, ini T ini. Ya kan? T Kelvin. Jadi dibuatlah satu apa? Dia ambil 2 titik, T-nya 0. Nah, ini kan kalau T-nya 0, X-nya berapa ini? Nah, ini X-nya ini adalah P0 udah dibuat ini. Nah, secara umum P0. Ya, karena nggak bisa dibikin angka. Nah, dalam hal ini karena angkanya cuma ada 0 sama 273, ini aja yang ada kan. Jadi dia apalah, dibuatlah ini, kalau ini suhunya 0, maka Y volumenya V0, baik umum aja. Ya. Jadi dapatlah X sama Y. Kalau suhunya minus 203, berapa volumenya? Volumenya 0, karena di sini dia kan. Nah, kalau suhunya minus 23, volumenya 0. Nah, ini kan. 0 dia. Karena volumenya garis ini. Nah, ini ada 2 titik jadinya. Ada 2 titik. Ya, 2 titik dia. Nah, dibuatlah persamaan garis dengan 2 titik ini. Persamaan garisnya itu. Ya, bagaimana membuat persamaan garis? Kita ikutilah hukum untuk membuat 2 persamaan garis. Ya, ini kalau 2 titik yang membuat persamaan garis, persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX tambah B. Kalian udah pernah dengar ini waktu apa dulu persamaan garis di SMA. Cuma ini simbolnya yang lain. Mungkin ini bukan M, ini bukan B,
Ya, bisa ini A atau N, terserah. Tapi prinsipnya ini adalah Y dan ini X dan ini namanya kemiringan garis atau gradien atau slope. Sedangkan B ini artinya intercept. Nah, dibuatlah persamaan garis untuk ini, garis ini. Karena ini yang menarik. Nah, hasilnya, ya, hasilnya dapatlah. Nah, tapi untuk mendapatkan apanya, memasukkan datanya, masukkanlah M. Slope ini, rumus slope itu adalah Y2 dikurangi 1 per X2 kurang X1. Itu rumusnya. Ya, itu adalah rumus slope. Jadi slope itu atau kemiringan garis rumusnya adalah Y2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1. Kalian udah pernah juga dengar itu kan? Itulah persamaan slope. Untuk mencari slope. Persamaan garisnya ini dia. Tapi kita cari dulu apanya. Bagaimana persamaan garis ini. Ini yang mau kita tahu. Persamaan garis ini. Kan? Nah, ini dia apanya. Slope-nya dapatlah Y2-nya. Y-nya adalah ini. Ini Y1, ini Y2. Atau ini Y1, ini Y2. Terserah. Boleh aja bolak-balik. Sepanjang. Kalau ini Y1, ini harus X1. Kalau ini Y2, ini harus X2. Ya, gitu dia. Jadi yang mana boleh dikurangkan. Jadi apalagi kita slope-nya itu adalah Y2 dikurangi 1 artinya kalau ini Y2-nya P0 dikurang 0. Kan? X2 dikurang X1. Dapatlah slope-nya. Jadi slope-nya berapa jadinya? Adalah P0 per 273. Itulah slope-nya ini. Bisa kalian tangkap itu? Bisa. Slope-nya itu adalah 273. Bisa kalian tangkap. Y2-nya adalah P0 dikurang 0 per 0 dikurang 273. Ini sama dengan P0 per 273. Itu dia. Apa slope-nya itu? Apa slope-nya? Nah, inilah slope-nya ini. Masukkan kemari. Y sama dengan 2 P0 per 273 dikali X. Nah, dia kan. Apaan? Sekarang B-nya. B-nya ini rumusnya untuk menghitung B ini hanya ini aja diputar. Persamaan ini. B sama dengan Y dikurang MX. Wajah apanya? Jadi B itu, kalau B itu tinggal pakai rumus itu aja. B sama dengan Y dikurang MX. Nah, sesuai dengan persamaan garis itu, Y sama dengan kurang MX. Cuman karena Y-nya ada 2, X-nya ada 2, yang mana mau dipakai? Supaya adil, maka diambillah Y rata-rata. Nah, Y rata-rata, X rata-rata. Ya. Nah, jadi dapat apanya? Jadi B sama dengan Y rata-rata. Inilah P0 dibagi 2. P0 ditambah 0 dibagi 2. Itulah Y rata-rata. Ya kan? 0 bagi 2. Jadi kalian tulis di apa kalian di kertas kalian. Karena ini nggak muat apa ini. Nggak muat. Nggak bisa lagi kan? Masih bisa. Nggak usah. Itu aja. Nah, kalian aja yang nulis. B sama dengan Y rata-rata itu adalah P0 dibagi 2. Itu ini. Ya. Dibagi 2. B sama dengan Y rata-rata. Y rata-rata. Y ini. Y sama dengan P0 ditambah 0 bagi 2. Tambah 0 bagi 2. Udah. Itulah Y rata-rata ini. Jadi sama dengan P0 dibagi 2. Nah, sekarang X rata-rata. X rata-rata adalah 0 ditambah 273 dibagi 2. 0 ditambah 2, kurang 273 kurang. 0 ditambah kurang 273 ditambah 0 ditambah kurang 23 tambah kurang 273 bagi 2. Nah, ini dia. Artinya X rata-rata ini adalah minus 273 per 2. Ya kan? Nah, dapatlah X 273 per 2. Jadi dapatlah B-nya. B-nya kalau gitu B-nya sama dengan
P0 per 2, ya kan? Apa ini kan? P0 per 2 dikurang M-nya sudah ada kita di M-nya kan? P0 per 273. P0 per 273. Nah, kan ini M-nya. Dikali X rata-rata. X rata-rata ini dia. Minus 273 per 2. Dapatlah dia sama dengan P0. Ya. Ada yang ngerti itu? Ada yang ngerti nih? Jadi B sama dengan P0. Ya. Ya. Bisa kalian ikuti. Jadi dapatlah P0. Masuklah ke dalam apa nih persamaan ini? Y sama dengan M-nya itu atau slope-nya itu sama dengan P0 per 273 dikali X ditambah P0. Ini dia persamaannya kan. Jadi persamaannya itu adalah persamaan yang kita dapat, jadi Y sama dengan P0 per 273 dikali X ditambah B. B-nya itu kan ini dia. B-nya kan P0. Inilah persamaannya. Persamaan garis itu. Inilah persamaan garis ini. Nah, walaupun panjang ini persamaan garis itu ini semua. Walaupun ini panjang ini. Inilah persamaannya. Cuman masalahnya, ini sini kan apa ini? Di sini kan Y. Nah, Y itu apa itu? Y itu adalah volume. Maka kan dengan volume. Dan ini volume V. Sedangkan ininya X-nya ini adalah T. Ya. X-nya T. Jadi ganti. Jadi ini diganti di X-nya dengan T. Ya kan? Jadi persamaannya itu menjadi persamaan garis itu kalau kita sesuaikan dengan apa itu? Dengan gambar ini, maka hasilnya adalah P sama dengan di sini itu. Jadi kalau diapakan itu diambil hasilnya sesuai dengan gambar garis itu adalah P sama dengan P0 per 273 dikali T ditambah P0. Simpan ya. Nah, itu dia. Itu hasilnya. Persamaan garis itu hasilnya. Nah, inilah persamaan garis ini. Ya. P sama dengan 0 per 23 dikali T tambah P0. Persamaan garis. Sampai di sini ada yang nggak ngerti nih dari mana datangnya. Itu dulu. Ada yang mau tanya sampai sini. Dari mana ini? Tidak, Pak. Nah, ada yang ngerti semua? Yang B tadi, Pak. Apa? Yang B tadi kok bisa langsung dapat jadi P0, Pak? B. Oh, B ini. Iya kan? Ini ya, diapakan ini? Ini dikali-kalikan ini. Ini kan dikalikan ini. P0 per 2 dikurang P0 per 23. Ini kan? Ini kan kali kan? Ini kan coreng ini. Ya kan? Coreng. Jadi P0 per 2. Ini ditambah. Ini yang ini. Ya kan? Ini hasilnya adalah P0 per 2 ini. Tapi tambah ini jadinya. Karena ini kan kurang. Nah, makanya jadi P0 dia. P0 per 2 ditambah P0 per 2. Jadi P0 dia. Nah, itu B. Itu apanya. Jadi cuma ngalih-ngalihkan ini aja. Ya. Pak.
Berapa menit lagi? Nanti kita sambung lagi ya kalau kurang waktunya 2 apa. Karena ini kita kan cuma 40 menit ini pertama kan. Kalian kan paham itu kan. Jadi ini kira-kira 10 menit lagi. Nah, ini udah ngerti ini, jadi dari mana ini? Ya. Sebetulnya B ini kan namanya slope. B bukan slope. B itu adalah intercept, ya kan? B intercept dia. Intercept itu kan penol dia di situ. Intercept. Sebenarnya kalau kita tengok dari gambar, ya. Kita lihat definisi daripada intercept itu. Definisi daripada intercept adalah titik potong garis pada sumbu tegak. Itu namanya intercept. Itu adalah definisinya. Intercept adalah titik potong garis dengan sumbu tegak. Itu definisi intercept. Jadi ini potong garis dengan sumbu tegak, ini dia kan, ini dia. Ini kan udah kita bikin penol, ya, penol dia. Kalau titik potong garis dengan sumbu mendatar, ini enggak, bukan intercept namanya. Jadi dia harus tegak. Jadi kalau misalnya kayak gini nanti garisnya, jadi interceptnya di sinilah. Ya. Jadi intercept itu definisinya adalah titik potong garis dengan sumbu tegak atau sumbu Y, ya, sumbu tegak atau sumbu datar. Ya. Cuman bagaimana menghitungnya ini prosesnya, prosedurnya. Jadi kalau udah dapat kita cocokkan dengan definisi. Cocok. Ini kan penol. Makanya betul ini nggak salah lagi. Nah, ini jalannya bahwa itu benar. Nah, ini aja persamaannya ini. Jadi persamaan itu ini adalah slope atau kemiringan garis. Ini T-nya X, ini adalah intercept. Ini persamaan garis ini. Nah. Kemudian oleh siapa? Oleh si Kelvin, ya kan? Oleh si Kelvin, ini kan sudah diambil alihnya ini apa ini? Enggak persamaan garis ini. Di apanya? Dibuatnya lah, dirubahnya T ini. T ini digantinya dengan Kelvin. Maka diganti ini T. Jadi T sama dengan T besar dikurang 273. Masuklah kemari. Ya. Tapi saya nggak saya apakan itu. Ya. Jadi makanya kalian perlu butuh kalian paham apa enggak apa itu kan. Jadi oleh si Kelvin diapakan ini? Dirubah ini apanya kan? Diganti apanya itu kan apa ini ya? P sama dengan penol per 23 dikali T itu adalah 2 T dikurang 273 tambah penol. Nah itu dia. Jadi kalian harap maklum sebetulnya kalau udah profesional ini nggak perlu lagi tulis sekarang ini kan. Itu kan sebelumnya kan udah ditulis ini kan, nggak ada. Tapi karena kita namanya masih baru kan, ini baru 2 kali apa ini. Jadi masih belum tahu yang mana yang penting ditulis. Jadi ini kita ini ya. Ini kemari ada yang nggak paham ini. Ini kemari. Ada yang nggak paham dari sini kemari. Hah? Ada? Kurang paham, Pak. Yang di mana yang nggak pahamnya? Kurang 273-nya dari mana, Pak? Nah, dari sini tadi ini ya. Ini nampak ini? Nampak, Pak. T sama dengan 27 tambah T kan? Ini kan apa perubahan Kelvin ke Celsius kan? Artinya kalau T itu kalau 0 Celsius itu sama dengan 273 Kelvin. Kalau 27 Celsius itu artinya 300 Kelvin. Ya kan, 27 ini kan. Sesuai dengan apa ini kan. Kalau 0 Celsius sama dengan 273 Kelvin. Ini 273 Kelvin ini. Kalau Kelvin ini apanya? Ya, jadi kita gantilah T ini dengan T besar. Jadi T sama dengan T besar dikurang 273. Sesuai dengan persamaan ini. Ya kan. Ini dari mana datangnya? Nah, dari sini tadi, dari merubah oleh si Kelvin, dirubahnya ini bikinnya 0. Ya kan? Oleh Kelvin karena dia menemukan ini bikinnya 0 Kelvin. 0. Kalau ini 0, artinya 0 Kelvin sama dengan minus 273 Celsius. 0 Kelvin sama dengan minus 273 Celsius.
Artinya kalau Kelvinnya 0, ini 0, ya kan? Berapa Celsius? Jadi T sama dengan ini kan pindah ke sana, minus 23. Ini cocok dengan apa ini kan? Jadi kalau 0 Celsius berapa Kelvin? Nah ini dia 23 Kelvin. Jadi cuma kita kan dilatih ini dengan ini. Kita dapat ini kan. Ada yang nggak paham ini? Kalau nggak paham nggak bisa ditanya karena nanti malah nggak paham terus. Harus paham dulu di mana yang nggak pahamnya. Pak, rumusnya bisa kita sederhanakan, Pak. Kenapa? Rumusnya diapain? Rumusnya bisa kita sederhanakan kan, Pak? Ya, ini. Klorin fenolnya itu sama kan, Pak? Ini kan, ya sederhanakan ini. Kalikan ke dalam. Masukkan ke dalam ini. Belum siap ini. Ini masukkan ke dalam. Ini kalikan ini kan. Kalikan nanti hasilnya adalah apa itu penalti aja. Ya, hasilnya itu kalau kalian sederhanakan itu penalti dia. Jadi hasilnya adalah ya P sama dengan disederhanakan itu P sama dengan apa kalian ini kan kalian masukkan ke dalam dapatlah dia P sama dengan kan, 1/273 dikali penol T. Ini hasilnya. Ya, kalau kalian kalikan itu, hasilnya itu. Makanya kalian harus juga kalian coba kita pakai kertas kalian situ pakai kertas sele-sele, kalian masukkan ini, kalian langsung coba kan, ya kan? Ini kalikan kemari penol T per 23 dikali dikurang penol 23 per 23 jadi penolnya hilang. Ini. Ya, nampak? Bisa kalian apa ini? Bisa, Pak. Ya kan? Kalikan ini ke dalam. Ini penol T per 23 dikurang penol dikurang penol 23 per 23 kan? Sama penol. Ya kan? Jadi makanya kalau saya tulis semua nanti kalau langsung kita kuliah di apa? Harus kuliah di kelas. Kalau di sini nggak bisa. Jadi lambat jadinya. Ini kalau dikalikan ini kan, atas ini kalau dikalikan P sama dengan P0 per 23 dikali T, ya kan? Dikurang P0 per 23 dikali minus 23 tambah P0. Ya kan? Jadi itu kelemahannya apa ini? Kelemahannya kita kuliah apa ini nggak bisa ini ditulis kayak gini ini. Ini kalau kita kuliah di kelas baru bisa saya tulis ini. Kalau di sini makanya nggak bisa apanya harus saya cuma bisa menerangkan. Nah, ini kan kalau dikalikan ini kan habis ini. Ini kan 23-nya kan habis. Jadi ini pelajaran SMP ini makanya nggak bisa diapakan ya membuka kurungnya ini ya. Jadi ini hasilnya adalah penol kurang penol tambah penol dulu kurang apa gua coba ini penol T kurang ini tambah ini kali jadi dia hasilnya itu penolnya hilang. Jadi tinggal ini dia. Ya. Jadi kalian juga harus tulis di apa? Nggak boleh kalian tengok ini kalian tulis di kertas apa kalian itu kertasnya itu maka nanti nampak itu apanya hilang dia. Jadi hasilnya adalah ini. 0T. Kemudian 1/23 ini kan adalah satu angka yang konstan untuk gas ya.
satu angka yang khas. Maka disimullah oleh apa ini, ya, oleh pelanjut dari para coba ini sebagai alfa. Dua ini alfa. Alfa sebenarnya 1/23. 1/23 itu alfa. Jadi alfa sama dengan alfa sama dengan satu per 23. Nah, alfa sama 1/23. Jadi dapatlah apanya? P sama dengan alfa dikali P0 dikali T. Ini hasilnya. Ya, hasil yang apa tadi? Hasil daripada apa itu ini tadi, ya kan? Hasilnya ini alfa ini hasilnya kan, ini kan tidak alfa. Nah, jadi dapat hasilnya ini. Itulah hasil daripada ini dari sini kan. Ini belum siap. 1 menit lagi. Ini sekarang ini oleh apa diferensialkan ini. Jadi dalam apa ini, dalam yang fisika ini kita perlu tahu juga diferensial sama integral, tapi nggak dalam kali dasarnya aja. Oleh kemudian ini kemudian didiferensialkan, dapatlah diferensial habis. Dapatlah diferensial P sama dengan diferensial ada alfa P0 T. Gitu ya. Diferensialkan itu, maka